salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada peneliti internal dan peneliti eksternal karena kali ini saya diberikan kesempatan untuk presentasi. Dan perkenalkan, nama saya Lisa Makin dari kelas 12 pemasaran 2, dan saya akan mempresentasikan tentang membuka usaha kecil kue kering lidah kucing. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi masyarakat dan meningkatnya pendapatan memenuhi kebutuhan hidup yang diiringi dengan banyaknya produk-produk makanan yang bisa masyarakat dapat memilih makanan khas sesuai dengan selera. Oleh karena itu, saya sebagai siswa SMK Negeri 9 Samarinda berupaya untuk membuka usaha kecil, yaitu makanan kue kering lidah kucing. Makanan yang banyak diminati oleh masyarakat ini mudah dibuat dan terkenal dengan rasanya yang tujuan saya dari usaha ini adalah: 1. Untuk mencari keuntungan, 2. menarik minat konsumen, 3. mencapai target penjualan, 4. meningkatkan kualitas produk, dan 5. mempertahankan selera konsumen terhadap makanan ini. Misi manfaat saya memiliki di sini yaitu: pertama, menjadi pengusaha yang sukses; kedua, membuka lapangan kerja bagi masyarakat pengangguran; ketiga, memberikan kualitas produk kue kering yang baik; 4. mewujudkan kemampuan saya dalam berwirausaha; dan kelima, mempertahankan pelanggan agar tidak beralih terhadap produk lain. Bab 2 pembahasan. A. Analisa peluang usaha. Selain ada ancaman maupun peluang dari suatu bisnis yang berasal dari lingkungan makro dan mikro, maka penting untuk melihat serta memantau perubahan lingkungan terjadi dan kemampuan dalam beradaptasi dari suatu perusahaan agar bisa langgeng di suatu industri. Keunggulan produk ini yaitu sebagai berikut: pertama, harga yang diberikan murah; kedua, kue kering yang digunakan kue kering yang dibuat tidak menggunakan bahan pengawet; tiga, bahan yang digunakan menjamin halal; 4. kue kering yang bersifat ekonomis; dan 6. dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Marketing mix adalah strategi di bidang pemasaran yang difokuskan pada menciptakan rasa kepuasan para konsumen pada pembeli terhadap produk, promosi, dan distribusi produk. Marketing mix memiliki komponen pokok yang terdiri dari 4 variabel yang dikenal dengan nama 4P tradisional, dan ada lagi sebagai tambahan pemasaran jasa yaitu 3P. 4P tradisional terdiri dari 1. Produk. Produk merupakan titik sentral kegiatan marketing sifat, dan produk yang saya promosikan adalah kue kering lidah kucing. Kedua, price. Penetapan harga merupakan salah satu strategi dalam menarik pelanggan, dan saya mematok yaitu 40.000 per toples. Ketiga, promotion. Promosi adalah hal yang terpenting dalam berwirausaha agar kita dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk yang kita jual. Keempat, place. Dalam berwirausaha, tempat strategis itu sangat penting untuk kita jadikan sasaran untuk mencari konsumen, dan saya memilih di lingkungan padat penduduk. Pemasaran jasa 3P terdiri dari pertama, people. Kami memberikan suasana yang santai, penuh
kekeluargaan, dan keakraban, baik dari pedagang maupun pembeli. 6. Physical evidence mengambil input terhadap usaha jasa, meliputi kualitas makanan yang terjaga dan pelayanan yang baik. Saya akan memberi tanggal expired pada Toples. Tadi 7. Proses memberikan pelayanan yang baik dengan tanggap pada setiap permintaan pelanggan dan memperhatikan apa yang mereka butuhkan. C. Perhitungan modal dan harga jual. Pertama adalah bahan bahan. Bahan bahan yang digunakan untuk memproduksi kue kering dan kucing adalah 1. Tepung terigu dengan banyaknya 25 kg, 2. Butter 9 kg, 3. Margarin banyaknya 13 kg, telur dengan banyaknya 150 butir, vanili 3 piece, gula pasir 6 kg, susu bubuk 3 kg, toples 100 piece, stiker 100 piece, gas LPG 3 kg dengan banyaknya 2 tabung, isolasi 5 piece, dan karton plastik 4 pak. Dengan jumlah keseluruhannya 2.731.000. C. Alat-alat perlengkapan. Pertama adalah oven dengan jumlah 2 buah, loyang 6 buah, mixer 2 buah, wadah atau baskom 4 buah, spatula 2 buah, kompos 2 buah, timbangan 1 buah, sarung tangan 2 buah, saringan 1 buah, dan plastik segiginya 4 buah. Proses kerja cara membuat kue kering di dalam kecil. Pertama, putih telur dikocok dengan kaku, lalu dipindahkan ke tempat baru. Di tempat baru, margarin, butter, dan gula halus dikocok hingga mengembang. Lalu ditambahkan susu, vanili, dan tepung yang sudah diayak. Ketiga, aduk adonan menggunakan spatula. 4. Tambahkan putih telur yang sudah dikocok dan diaduk perlahan hingga rata. Lalu dimasukkan plastik segitiga dan diberi lubang di ujungnya agak besar. 5. Oleskan loyang dengan margarin dan tabur tepung dengan tipis. Lalu adonan disemprotkan dalam plastik loyang cetakan hingga habis. Lalu loyang dimasukkan ke panggangan pada oven dengan panas cukupnya. Lalu jika adonan sudah berubah menjadi kuning keemasan, oven dimatikan dan kuenya dipindah. Lalu tunggu hingga dingin dan dikunci secara masak. Harga jual. Saya menjual kue kering dengan harga satuan 40.000. Saya menjual sebanyak 100 toples dan mendapatkan jumlah 4 juta. Iya. Perhitungan laba. Dalam proses produksi, saya menghitung biaya yang dilakukan sesuai dengan harga satuan produksi dengan rincian perhitungan sebagai berikut. Harga penjualan barang 1 toples dengan harga satuan 40.000, saya mendapatkan 4 juta rupiah. Biaya produksi atau biaya operasional saya mendapatkan 2.731.000 dan laba atau keuntungan yang didapat dari hasil penjualan adalah 1.269.000. Presentasi keuntungan yang didapat dari penjualan 100 toples adalah 46,46%. Analisa keuntungan. Buku kas per 28 Februari 2020. Pada penjualan 100 toples saya mendapatkan 4 juta dan saldo yang didapat dari hasil biaya operasional berbanding biaya keuntungan yaitu 1.260.000. yang
satu dan 9. Kesimpulannya adalah berdasarkan evaluasi keseluruhan pada pelayanan kami jual, kami mendapatkan keuntungan sebesar 1.269.000 atau 46,46%. Maka dengan daya beli konsumen atau pembelian tinggi ini, kami akan mengembangkan usaha yang lebih besar lagi. Sekarang perlunya karyawan yang memadai untuk keuntungan usaha. Kritik, saya berharap dengan kebanyakan tidak akan berjuang. Nah, sebelumnya saya mau komentar untuk slide kamu ya, foto kamu. Untuk pohon kamu itu lumayan bagus tampilannya, sesuai warnanya lah, nggak gelap nggak terang, sesuai warnanya. Nah, pertanyaan saya itu, kenapa kamu kasih nama kue kamu itu lidah kucing? Kenapa? Dari apa? Terinspirasi apa kamu kasih nama kue lidah kucing? Iya, atau dari apa itu? Karena apakah bentuknya mirip kucing atau gimana? Atau kayak teksturnya mirip kayak lidah kucing, atau gimana? Atau cuma memberikan nama kue yang unik? Kenapa? Nggak apa-apa, keluarin aja, nggak apa-apa. Tapi kalau pulang bisa puas. Ya, karena biasanya dikeluarkan warnanya Oh, ikut kucing ya, ini ya. Seperti nasi kucing, dan kucing ya. Ya, ada batik beli kucingnya, kuenya. Oke, jadi keuntungan kamu berapa? Per toples ya, berapa? Kamu jualkan 40.000 ya? Per toplesnya keuntungan kamu berapa marginnya di situ? Keuntungannya 1.269.000. Iya, per toplesnya berapa? Jadinya kalau per toples berapa? Karena itu per 100 toples, kalau per toplesnya berapa keuntungan? sudah kali saja Pak. Ya? Coba kamu bagi keuntungan kamu, bagi 100. 100 itu apa ya? 100 itu 100 toples. Hah? Enggak? Satu toples. Iya, 1 toplesnya berapa keuntungan kamu? Jadi gini, untuk mendapatkan hasil keuntungan per toplesnya itu, coba kamu keuntungan 100 toples itu kan ada berapa? Keuntungan 100%-nya keuntungannya 1.269.000. Iya, dibagi 100 toples. Coba dibagi. Oh, bakal teh? Bawa. Tas. Masa mau begitu enggak bisa? Berserah pun nggak usah dibagi, itu penting. Hilangkan nolnya 2 kan. Nah, hilangkan nol 2 kan sudah ketahuan, itu sudah 2. Kamu hilangkan nolnya 2 dari berapa? Ketahuan sudah itu per toples. Itu kalau itu dulu sekolahnya kayak gitu. Ya, makanya orang kita sama sekarang HP, dikit HP.
Ya. Salah ya. Jadi gini, jadi keuntungan stop itu keuntungan yang 100 ini kan dibagi 100 stop loss, jadi total itu 12.690 rupiah ya. Jadi keuntungan portoflesnya itu 12.690 rupiah, itu portoflesnya. Nanti coba kali 12.690 kali 100 itu berapa? Nah itu ya, udah mengerti sampai situ. Itu untuk mengetahui per prosesnya lakinya berapa, jadi total keuntungan portofolios itu berapa. Karena kalau kamu menghitung per 100 itu kan agak lama, pasti kamu udah mungkin uangnya udah habis, jadi baru tahu keuntungannya berapa. Jadi kamu bisa hitung portofolios 12.650 ya. Oke. Nah, bagaimana tanggapan kamu, bagaimana langkah kamu ketika ada customer keberatan atau ada masalah dengan usaha kamu, oleh kamu semuanya ini apa, kue kamu tuh udah expired, semuanya kamu nggak apa hilaf gitu, kejual ini expirednya, terus ada customer nggak terima gitu, masalahkan bagaimana langkah kamu. Kamu sebagai kamu yang customer dan saya sebagai customer. Apa yang dilakukan? Ini, kamu pernah beli sesuatu, terus kamu tahu expired, terus kamu makan, kamu sakit perut, apa yang kamu lakukan? Nah, itu pelayanan pernah jual, teorinya di pernah jual. Karena saya minta maaf pada perusahaan. Ya, terus Lalu setelah itu saya kedepannya menjadi lebih baik lagi, dan supaya tidak terjadi lagi kejadian yang terulang untuk kedua kalinya. tapi banyak sih, apalagi sekarang kan, yang walaupun dia kita sudah minta maaf, dia pokoknya nggak mau terima, saya nggak terima ini. Tapi ya bagaimana kalau saya itu dengan cara ya kamu ya sabar ya, namanya customer. Kalau untuk penawaran kue kamu ada tawar menawar negosiasi, banyak orang tawar, saya mau tawar kue kamu 30.000, kamu mau nggak? 30.000 semuanya. Kenapa? Kalau di situ masih ada untung loh kalau kamu jual 30.000, masih ada untung 2.000 lebih lah.
Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau konsen sama 30.000 aja gitu kan, ada teman. Saya tanya kamu ini karena yang terjadi pada orang saya seperti itu. Karena kalau 30.000 saya nggak dapat apa-apa gitu loh. Karena biayanya. Ya. Oke, berarti nggak bisa ya. Kalau saya naikin 35.000, bisa tidak? Masih mending. Ya, saya bilang bisa tidak. Juga masih mending, ya masih mending kalau nggak jual. Diterima 35.000 ya. Oke. Terus bagaimana kau bisa mempertahankan customermu bila ada kompetitor dari ceritanya hampir sama dengan bagaimana kamu cara mempertahankan customer itu? Iya, itu kompetitor itu ceritanya orang lain yang membuat kue dengan mirip dengan saudara kamu. Gitu. Apa yang kamu lakukan untuk mempertahankan customer? Apakah kamu memberikan harga spesial untuk dia? Gitu. Atau kamu yang berantem, yang kompetitor itu? Saya juga akan membuat varian baru. Ya, kalau kamu buat varian baru ya, biar kenapa? Biar enggak satu mentok di satu aja kamu jualan rasa ini, rasa lidah kucing, lidah meo, apa kan begitu. Oke, kalian bisa sampai ke kamu. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, tolong diperhatikan lagi ya itu masalah itunya Pak, teori-teori untuk pemasarannya, bagaimana cara memproduksi dengan yang baik, terus bagaimana cara perhitungan margin, laba, gitu ya. Kamu perlu juga belajar namanya PNL ya. PNL itu variance loss. Ya, penting itu.